Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Farid, mewakili Cari Ustadz dan juga Modestalk. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari Cari Ustadz, di mana di sini, di platform ini kami menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagi kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Hari ini saya tidak akan sendiri, langsung kami hadirkan narasumber untuk membahas topik-topik yang hangat dibicarakan di komunitas kami di Modestalk. Nah, langsung saja saya hadirkan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Ina Salma Febriani. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Kak Hana sehat? Sehat, alhamdulillah. Ustazah, aku sambil ingin memperkenalkan ya. Jadi aku mewakili komunitas Modestalk, di mana di sini komunitas yang menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Rata-rata memang muslimah perempuan yang punya pekerjaan di luar kesibukannya menjadi ibu rumah tangga. Ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan atau yang sering kali terjadi ketika dalam menjalankan usahanya berhadapan dengan konflik. Tapi daripada berusaha meluruskan konflik itu, mencoba bertabayun, seringkali solusinya adalah ya udah deh diem aja daripada berantem gitu. Aku ada pertanyaan nih, bagaimana ketika sebuah konflik terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim? Sejauh mana kita bertabayun dalam rangka meluruskan konflik atau memang sebaiknya diam saja? Terima kasih pertanyaannya Kak Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup bersosialisasi dan berinteraksi memang kita nggak lepas dari yang namanya konflik ya Kak Hana. Entah itu konflik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak kita di rumah gitu, bahkan seringkali dengan rekan kerja kita. Nah ini memang ada plus minusnya juga sebetulnya Kak. Konflik seringkali membuat kita lebih kuat ya. Lebih kuat, lebih mencari solusi gimana ya biar saya nih bisa ngejelasin ke dia bahwa sebetulnya tuh nggak kayak gitu ya. Atau mungkin kita lebih kepada ya udahlah saya capek ngejelasin ke dia karena dia orangnya susah dibilangin misalnya. Tapi sebetulnya Islam memberikan pakem-pakemnya kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda. Ya, artinya konflik nggak selalu buruk Hana gitu. Barangkali Allah memberikan kita ujian dari teman kita yang aduh kok dia kayak nyebelin banget sih gitu kan. Ini yang ngelus-ngelus dada gitu ya. Ngelus dada gitu ya. Artinya bahwa Allah memberikan ujian kita teman yang spesial ini agar kita bisa mencari tahu kira-kira cara apa ya agar saya bisa menghadapi dia dengan lebih sabar gitu. Dengan lebih baik gitu ya. Artinya bahwa bagaimana kita bisa meluruskan konflik ya sebetulnya ketika kita perlu sebuah konflik ini harus kita luruskan, harus kita tabayunkan, itu harus dilakukan Kak. Malah nggak boleh didiemin aja. Oh justru Islam mengajarkan kita untuk bertabayun dan meluruskan gitu. Betul. Betul. Dan ini penting karena tentang tabayun pun sudah disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebetulnya. Dalam konteks kalau kita belajar menarik ke sejarahnya, saat itu memang ada satu orang fasik yang memberikan kabar yang tidak benar terkait salah seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ya, beliau adalah bernama Al-Haris ya, saat itu baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah penasaran kok setelah masuk Islam dan dia bersedia berzakat nggak balik-balik lagi kepada Nabi gitu ya. Akhirnya Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mendatangi Haris, tapi di perjalanan sahabat Nabi yang mau nyamperin Haris ini dicegat. Nah, oleh orang-orang yang memang pasukannya. Ternyata ada kabar bahwa si Walid ini bilang nanti dia akan dibunuh. Nabi saya akan dibunuh, jadi saya nggak mau nyusulin Haris gitu. Ini beresiko buat saya. Nah akhirnya Nabi mencari tahu siapa yang mengabarkan bahwa dia akan dibunuh dan sebagainya. Nabi mencari tahu ke Hana. Nah dari situlah itu pentingnya meng-cross check informasi. Barangkali kita kadang-kala kesal sama orang, kita dapat kabar dari orang lain kan. Ya kita nggak mau meluruskan ya sama teman kita, dia bener nggak ya ngomong yang menyinggung kita sebetulnya gitu. Itu sih kalau dalam kacamata Islam ya Kak. Jadi dalam penanganan konflik juga kemampuan berkomunikasi, kemampuan meluruskan, kemampuan beritikat baik, bertabayun itu sebenarnya lebih utama ya. Lebih utama. Karena dengan kita mencoba bertabayun dan mencoba meluruskan itu,
jangan-jangan kita punya persepsi sendiri dari cerita orang lain itu ya. Betul, itu yang takutnya menjadi bumerang ya. Semestinya saya dan misalnya saya dan Hana baik-baik aja nih, tapi ternyata ada orang di belakang kita yang nggak suka kita akrab atau kita berhubungan baik misalnya. Dalam industri fashion juga misalnya, oh satu desainer dengan desainer ini akur banget, tapi ternyata ada aja orang yang hasad kan Kak. Nah ini bisa jadi konflik. Nah ternyata ketika kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dan itu menimpa diri kita dan itu terkait dengan sahabat kita ini, lebih baik tanya aja langsung. Tanya aja langsung. Tapi ini yang susah gampang Kak. Nah, kadang-kadang tanya aja langsung, tapi kalau ternyata lawan bicara kita langsung sensitif gitu atau marah gitu, apakah sebaiknya kita ya udah mundur karena katanya diam itu emas gitu ya, atau mencoba meluruskan lagi? Nah, sejauh mana kita boleh mencoba bertabayun atau menghindari konflik tadi? Nah ini yang paling penting juga adalah teman-teman kita coba melihat karakter dasar teman kita ini seperti apa ya. Apakah dia nggak bisa diajak bicara di dalam keramaian misalnya, karena Islam pun mengajarkan kita untuk meluruskan konflik kalau bisa Kak, kalau bisa secara hati ke hati atau berdua saja private itu bisa dilakukan, ataupun kalau ternyata nggak bisa banget, kita mohon gitu untuk bisa meluruskan konflik ini agar tidak melebar. Gitu ya. Tapi kan seringkali di era digital ini susah kan Kak, Ya, gitu. Konflik malah dijadikan story misalnya. Iya, belum lagi biasanya kalau berantem itu justru yang percikan-percikan konfliknya itu karena supporter brandnya. Nah, jadi brand ini sama brand ini sama brand ini punya loyal masing-masing. customer, punya loyal customer masing-masing. Justru yang kok yang ini gini, yang ini gini, yang ini malah jadinya terpancing gitu sama omongan-omongan atau enggak komen-komen dari netizen yang sebenarnya kita juga belum tentu kenal kan gitu. Jadi sebaiknya memang kita mencoba bertabayun dulu. Dan sebelum itu harus memahami karakter dari lawan bicara kita ya. Itu salah satu yang mungkin tertinggal gitu ya. Jadi memahami dulu berarti lakukan riset dulu ya. Iya, lakukan riset tentang karakter lawan bicaranya. Terus apakah lebih senang ada pendamping atau lebih senang secara terbuka atau lebih senang secara tertutup gitu ya. Gitu. Dan ketiga baru mencoba menyampaikan tadi permasalahannya yang benar atau tidak gitu. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat karena lagi-lagi Islam mengajarkan sesuatu yang aplikatif sampai sekarang ya gitu. Dan masih relevan. Masih relevan walaupun sudah terjadi di era Nabi saat itu di surat Al-Hujurat tadi ya. Dan ternyata bisa diaplikasikan di masa sekarang, di masa yang modern. Jadi kalau misalnya ada komen-komen negatif yang bisa memancing emosi gitu ya, sebaiknya tenang dulu, mencoba bertabayun dengan cara lakukan riset terlebih dahulu tentang lawan bicaranya, lalu sampaikan berarti permasalahannya dengan baik-baik. Dengan baik dan benar. Oke. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu cara untuk saling bersilaturahmi dengan baik, apalagi di Ramadan ini ya Kak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, semoga bisa mengurangi percikan-percikan konflik, saling tenang hati, bertabayun, dan semoga silaturahminya terjalin terus. Terima kasih Ustazah Dr. Ina Salma Fabriani. Sama-sama Kak Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.